Oke, apa itu one way ANOVA? Ada yang tahu? Oke, semuanya bisa mendengar suara Bapak tidak? Bisa, Pak. Halo, bisa mendengar suara Bapak? Atau ini nggak ada suaranya? Bisa, Bapak. Bisa ya? Oke, ada yang tahu one way ANOVA apa one way ANOVA itu? Izin Bapak, Ya, silakan. Siapa? kalau penjelasan Bapak di minggu sebelumnya itu, One Way Anova itu hanya menggunakan satu kategori tes saja. Betul, satu kategori saja. Nah, untuk one way ANOVA itu apakah uji pengaruh, uji perbedaan, atau uji apa namanya? Uji perbedaan, Pak. Perbedaan, Pak. Uji perbedaan ya. Artinya masuk ke bagian komparatif gitu ya. Ya, Pak. Oke. Oke, kalau misalnya uji komparatif yang dua sampel dengan yang uji komparatif yang ANOVA, apa bedanya? Apa bedanya antara komparatif dua sampel dengan ANOVA? Wah, ini harus diingatkan kembali ya. Oke, nanti saudara semuanya ini harus belajar lebih giat lagi ya untuk ya one way, kemudian komparatif. Nah, kemarin kan kita sudah berbicara di komparatif ya. Nah, komparatif itu kan ada komparatif dua sampel, ada komparatif lebih ya. Nah, atau misalnya Bapak buatlah seperti ini ya. Untuk komparatif itu nanti cabangnya ada dua nih ya. Si komparatif. Nah, ini komparatif. Ini bisa dilihat nggak layar yang Bapak bagikan? Bisa, Bisa, Bapak. Pak. Bisa ya? Nah, ini nanti mau diingat ya. Komparatif itu ada yang dua sampel. Nah, ini Bapak tulisnya 2S ya. Nah, ada juga yang lebih dari dua sampel. Oh, ini kalau misalnya dibuat peta konsepnya gini lah. Ya, nah ini yang lebih dari dua sampel ya. Ini lebih dari dua sampel, 2S. Nah, yang dua sampel ini dibagi lagi dua nih. Ini dibagi lagi dua ya. Ada apa aja? Ada sampel independen, ada sampel berpasangan ya, atau yang disebut dengan paired sample test ya. Paired sample test, PST. Nah, kalau SI Independent Sample Test, IST ya. Nah, gitu. Nah, jadi sekali lagi ya, ini nanti supaya ketika nanti Anda mengambil tugas akhirnya, khususnya yang untuk kuantitatif, nah ini kan perlu dijelaskan. Kalau misalnya Anda ingin melihat pengaruh, melihat perbedaan, ya, apakah ini berpengaruh atau tidak. Nah, ini biasanya menggunakan komparatif nih di sini. Ya. Nah, sekali lagi, untuk komparatif itu dibagi menjadi dua. Ada komparatif untuk dua sampel, ada komparatif lebih dari dua sampel. Nah, yang dua sampel itu nanti dibagi lagi dua. Ada yang sampel independen, ada yang sampel berpasangan. Nah, kalau sampel independen artinya variabel A dengan variabel B antara populasi yang pertama dengan populasi yang kedua itu berbeda.
gitu ya. Tapi kalau misalnya sampel yang berpasangan atau paired sample test, nah itu populasi antara kelompok pertama dengan kelompok keduanya subjeknya masih itu saja, gitu kan. Nah, contohnya apa? Ini contohnya ketika ada ujian pre-test, post-test gitu ya. Nah, ini yang pre sama post-test gitu. Ya. Atau misalnya uji pengulangan, ada tes ke-1, ada tes kedua misalnya. Ya. Nah, ini istilahnya beda-beda. Kalau di pendidikan kebanyakan mungkin di sini pre-test, post-test. Tapi kalau misalnya di luar pendidikan itu ada pengulangan. Ada tes ke-1, ada tes yang kedua dan seterusnya. Nah, kalau yang independen, independen itu berbeda ya antara sampel A dengan sampel B gitu. Kenapa harus ada A dan B ya? Karena ini dua sampel, nggak mungkin ada sampel C ya. Nah, jadi untuk yang ini hanya dua sampel saja ya. Hanya dua sampel. Misalkan ini sampel A, sampel B gitu ya. Nah, ini untuk yang sampel independen. Nah, sekarang kalau yang lebih dari dua sampel bagaimana, Pak? Ini nggak bisa menggunakan yang sampel ini apa istilahnya itu independent sample test ya. Nah, tetapi ini istilahnya itu yang disebut dengan ANOVA. Nah, ini. Jadi uji ANOVA itu lebih dari dua kategorikal, dua subjek, dua kelompok gitu. Nah, ini ANOVA gitu. Jadi uji komparatif di mana sampelnya atau populasinya itu lebih dari dua kategori, ya, lebih dari dua kelompok. Nah, makanya disebut dengan uji ANOVA. Nah, untuk uji ANOVA ini nanti ada dua jenis lagi, seperti yang tadi sudah disampaikan. Ada uji one way ANOVA, ya. Nah, ini Bapak singkatnya itu OWA, ya, one way ANOVA sama two way ANOVA. Nah, ini two way ANOVA. Nah, yang one way ANOVA ini membandingkan lebih dari dua sampel, tapi kategorinya hanya dibedakan oleh satu jenis saja, gitu ya. Misalnya begini, penjualan handphone. Nah, penjualan handphone itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah merek handphone, misalnya. Nah, ini nanti ada tingkat penjualan, misalnya ya. Ini tingkat penjualan TP-nya. Nah, kemudian nanti di sini ada jenis merek HP. Nah, ini misalkan merek HP nih. Nah, ini merek HP. Nah, merek handphonenya itu ada berapa jenis? Yang penting lebih dari dua jenis misalnya. Nah, merek HP-nya ada apa saja? Misalnya ada, katakanlah ada Oppo, ada Xiaomi, gitu ya, atau Xiaomi, ya. Kemudian ada Vivo dan lain sebagainya. Nah, ini satu kategori. Kenapa satu kategori? Satu kategori, bukan satu kategori, satu jalur ya, one way kan disebut one way. Kategorinya ada banyak, ada lebih dari dua, yaitu merek HP-nya ada yang Oppo, Xiaomi, ada Vivo. Tapi jalurnya itu atau kategori daripada perbedaannya itu adalah menurut mereknya saja, gitu. Menurut mereknya saja. Nah, itu yang disebut dengan one way ANOVA. Nah, tapi kalau misalnya nanti di sini tingkat penjualan dikategorikan lagi, misalnya ada yang tingkat penjualannya tinggi, sedang, rendah. Ya, misalnya ini TP-nya ya, Bapak kategorikan lagi nih. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah misalnya. Dari masing-masing merek handphone itu. Nah, misalnya gini. Nah, ini ada kategori lagi nih. Nah, gitu. Jadi, selain berdasarkan merek HP, dia juga dibedakan berdasarkan tingkat penjualannya. Nah, ini yang disebut dengan two-way ANOVA. Gitu. Oke, ini disebut dengan two-way ANOVA. Oke, bisa dipahami nggak maksud Bapak? Misalnya begini, selain handphone misalnya, air mineral, katakanlah. Air mineral itu mereknya kan banyak, ya. Bapak sebut produk aja ya. Misalnya ada Le Mineral,
ada Aqua misalnya, ada Freshtin, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalnya jenis kemasannya beda-beda kan? Ada yang kemasan botol, ada yang kemasannya gelas gitu kan. Ada yang kemasannya botol itu macam-macam, ada yang 600 mili, ada yang 350 mili misalnya begitu. Nah, itu kan ada dua kategori. Jadi selain berdasarkan merek air mineral, dibedakan juga berdasarkan kemasan gitu kan. Kemasannya beda-beda, ada yang 350, ada yang 600 gitu kan. Ada yang 150 mili dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalnya nanti mau melihat perbedaan tingkat penjualannya berdasarkan jenis merek air mineral dan juga berdasarkan tingkat penjualan, nah itu yang disebut dengan two-way ANOVA, dua jalur gitu ya. Nah, yang disebut dengan dua jalur itu kategorinya itu ada dua gitu. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan dalam istilah statistik, yang two-way ANOVA ini sering disebut dengan two-tail ya nantinya itu. Ya, one way, single tail ya. Tapi kalau yang di IBM statistik yang versi yang sekarang itu sudah biasanya menggunakan OWA dengan TWA ya, one way ANOVA, two way ANOVA biasanya. Kalau yang dulu ya, yang sebelum eh, versi yang 16 ke bawah gitu ya. Nah, itu masih menggunakan istilah itu. Nah, kalau yang sekarang ini sudah disesuaikan dengan eh, apa ya, perkembangan pengetahuan daripada statistik itu sendiri. Masih menggunakan atau sudah menggunakan OWA dan TWA. Gitu. Oke, bisa dipahami ya ini ya alurnya ya. Oke, Bapak ulangi sekali lagi ya. Nanti ini harus dicatat nih ya, dicatat. Kalau bisa tulis nih dalam buku perimbonnya. Karena nanti ini pasti ditanya. Bapak yakin ketika nanti ada ujian sidang, nah, kenapa Anda menggunakan two-way ANOVA? Kenapa Anda menggunakan one-way ANOVA? Nah, itu alasannya harus jelas. Anda harus bisa menjelaskan itu nantinya. Gitu ya. Oke, Bapak ulangi ini. Uji komparatif itu dibagi dua. Ya. Nah, dibagi dua ya. Komparatif secara umum. Ada uji komparatif dua sampel independen. Nanti ya, ada atau dua sampel dulu lah. Dibedakan sampel. Nah, yang dua sampel nanti dibedakan lagi. Ada dua sampel independen, ada dua sampel berpasangan. Atau independent sample test dengan paired sample test. Paired sample test gitu ya. Nah, itu dibedakan dua lagi ya. Nah, sedangkan untuk ANOVA atau yang lebih dari dua sampel, nah disebutnya itu ANOVA ya. Kenapa harus lebih dua sampel disebutnya ANOVA? Ya karena kalau yang tadi itu yang dua sampel kategorinya itu satu, tapi kelompoknya itu ada dua gitu ya. Kelompoknya itu ada dua. Nah, kalau yang ANOVA itu kategorinya itu kalau yang satu kategori tetapi lebih dari dua kelompok, nah itu yang disebut dengan one way ANOVA. Tapi kalau misalnya lebih dari dua kategori atau katakanlah ada dua kategori, kemudian lebih dari dua kelompok, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal, maka itu dikatakan sebagai TWA gitu. Gitu ya, two-way ANOVA. Nah, Bapak singkatnya itu TWA. Pak, bagaimana kalau misalnya untuk merek HP-nya lebih dari dua nih, merek HP-nya ada Oppo, misalnya ada Xiaomi, ada Vivo, tapi untuk tingkat penjualannya ada dua, misalnya yang rendah ini nggak ada misalnya. Apakah ini menggunakan two-way ANOVA? Ya, masih menggunakan two-way ANOVA. Kenapa pakai two-way ANOVA? Karena di sini ada dua kategori, merek HP dengan tingkat penjualan. Meskipun untuk tingkat penjualan di sini kategorikalnya hanya tinggi dengan sedang saja, misalnya seperti itu. Itu ya. Oke, sebentar ada telepon dulu. Halo, Assalamualaikum.